Aku diam terpaku menyaksikan apa yang tampak di hadapanku. Dia yang kucintai serta aku hormati, ternyata membohongiku. Untuk apa berbohong? Kenapa ia tidak jujur? Ingin rasanya aku turun dari taksi ini, menghampiri Mas Ali yang kini tengah mengobrol akrab dengan dua orang lelaki dan dua orang wanita, dan salah satu dari dua orang wanita itu adalah Mbak Aya. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel yang kusimpan di dalam tas. Berulang kali aku berusaha menghubungi nomor Mas Ali, namun tidak diangkat-angkat. Akhirnya aku pun menghubungi nomor Mbak Ayana. Panggilan pertamaku di-rejectnya, namun akhirnya panggilanku yang ketiga diangkat. Assalamualaikum, Mbak. Sebisa mungkin aku mengontrol nada suaraku agar tidak terdengar bergetar. Waalaikumsalam. Ada apa? Apa Mbak bersama Mas Ali? Cukup lama jeda yang tercipta hingga akhirnya ia menjawab, iya, Mbak lagi sama Dokter Ali. Kami sedang membicarakan pekerjaan Ra. Bisa aku bicara sama Mas Ali? Aku menggigit bibir bawahku, menahan isak tangis yang hendak keluar. Tidak lama, suara Mas Ali yang berdehamblah yang kudengar. Aku yakin ponsel Mbak Aya telah berpindah tangan. Mas, aku mau ke rumah Mama. Boleh tidak? Boleh. Hanya itulah jawaban yang kudapat. Tadi pas aku lewat kafe dekat rumah sakit, aku lihat Mas sama Mbak Aya, jadi aku hubungi nomor Mbak Aya. Soalnya nomor Mas tidak bisa dihubungi, ucapku panjang lebar. Nanti aku akan menjemputmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia mematikan ponselnya. Tangis tidak dapat lagi kutahan. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Neng, kenapa nangis? Tanya sopir taksi yang tadi hanya diam kala menyaksikanku menahan tangis. Maaf Pak, antarkan saya ke alamat ini ya. Aku menyebutkan alamat mamaku, bukan Mama Anissa. Kepalaku rasanya ingin pecah dan sakit di perutku semakin menjadi. Sesampainya di rumah Mama, aku segera masuk ke kamar. Kurebahkan tubuhku di atas tempat tidur. Mbak Zahra sakit ya? Mau Mbok buatkan apa? Mbok Darmi, PRT keluargaku, menghampiriku. Aku hanya menjawab dengan gelengan kepala. Mbok telepon Mama Mbak Zahra ya? Tidak usah, Mbok, entar Mama malah khawatir. Cegahku, Mama sedang menginap di Malang. Setelah kepergian Papa, Mama lebih senang menghabiskan waktunya di sana. Aku sangat bersyukur karena Mama sedang ada di Malang. Itu membuatku terbebas dari tuntutan penjelasan yang pasti akan Mama tanyakan. Sepeninggalan Simbo, aku menarik selimut hingga menutupi kepalaku. Di balik selimut, aku menangis terseduh. Kuingat kembali pemandangan saat Mas Ali dan Mbak Aya di kafe. Mereka tidak mengobrol, hanya berdua. Tapi kenapa hatiku merasa sakit saat melihatnya? Zahra terbangun dari tidurnya saat ia merasakan usapan lembut di dahinya. Namun, ia lebih memilih untuk tetap memejamkan matanya. Ia tahu Ali telah berada di sampingnya, membelai pucuk kepalanya dengan lembut. Maafkan aku, lagi-lagi aku menyakitimu. Suara Ali terdengar begitu lirih. Zahra tahu dengan pasti kalau dalam hal ini yang sakit bukan hanya dia. Ali pun merasakan hal yang sama. Zahra sakit melihat Ali bersama perempuan lain. Ali sakit karena tidak bisa bersama dengan perempuan yang ia cintai karena keberadaannya. Ya, itulah pemikiran yang kini menghantui Zahra. Ia kini menjadi orang ketiga di antara kisah cinta dalam diam Ali dan Ayana. Ia yakin kalau cinta Ali pada Ayana kembali bersemi. Kedatangan Ayana membuat Ali seakan kembali tidak menganggap keberadaannya. Ini bukan kisah cinta ketika Fatimah dan Ali saling mencintai dalam diam hingga akhirnya mereka mengutarakan perasaan masing-masing pada malam pertama mereka. Namun, ini kisahnya, mungkin bila ia tidak muncul, kisah cinta Ali dan Ayana akan seperti kisah cinta Ali dan Fatimah. Aku sungguh bingung Ra. Ali memegang erat tangannya. Zahra dapat merasakan tetesan air membasahi tangannya. Ia tahu kalau itu air mata Ali. Ali menangis. Menangisi kesalahannya,
Ataukah menangisi cintanya pada Ayana? Zahra masih memilih memejamkan matanya. Ia mendengarkan segala pengakuan Ali dalam diam. Aku mencintainya, Ra. Aku sungguh mencintainya. Setetes mata membasahi sudut mata Zahra. Pengakuan cinta Ali lebih menyakitkan daripada saat ia melihat Ali dengan Ayana di kafe. Pengakuan cinta itu bukan untuknya. Perlahan, Zahra mulai membuka matanya. Mas, Zahra berusaha tersenyum. Ia bersikap seakan ia tidak tahu apa-apa dan tidak mendengar pengakuan Ali. Hatinya terlalu sakit. Ia rasa, ia tidak akan sanggup untuk mendengar semua kebenaran yang sepertinya akan Ali ungkapkan sekarang. Kamu sakit? Ali membelai urai rambut Zahra yang kini tidak menggunakan kerudung. Zahra mengangguk. Mau ke rumah sakit? Tidak usah mas. Pusingnya udah mendingan kok. Tolak Zahra. Ia melirik jam yang menggantung di dinding kamarnya. Sudah pukul 1 siang. Mas sudah makan siang? Ali menggeleng. Mau aku masakin apa buat makan siang? Kau sedang sakit, jadi istirahat saja. Tidak, aku sudah sehat kok. Mas mau aku buatkan apa? Terserah kau saja. Jawab Ali akhirnya. Ya sudah, aku mau masak ayam rica-rica sama tumis kangkung ya. Tapi sebelum masak, aku mau salat dulu. Zahra segera beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Di dalam kamar mandi, ekspresi cerianya seketika berubah sendu. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin wastafel. Mukanya pucat, mata dan hidungnya merah, kentara sekali kalau ia habis menangis. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik untukmu mas, sampai Allah tidak menakdirkanku lagi untuk ada di sampingmu. Ali fokus memandang Zahra yang kini sedang sibuk di dapur. Istrinya sudah terlihat luwes beraktivitas di dapur. Tidak ada lagi teriakan yang keluar dari bibirnya saat minyak goreng berbuih. Mas minyaknya nyeremin. Kalau kena tangan bisa ngelepuhkan. Kalimat itulah yang selalu Zahra katakan saat kali pertama ia mengajak Zahra untuk masak bersama. Istri yang baik itu harus menyenangkan hati suaminya. Dan kau tahu Ra, hati suami itu gampang banget dibikin senangnya. Apa mas, istri masakin makanan yang enak tiap hari? Itu sudah cukup bikin suami senang. Ya sudah, besok aku mau kursus masak ya. Biar tiap hari mas seneng, hati suami senang, tabungan pahalaku makin banyak deh. Jangan kebiasaan ngitung pahala, karena belum tentu pahala yang kau hitung itu memang mendapatkan pahala. Namun, hitunglah dosa yang telah dipupuk yang sudah pasti dicatat oleh malaikat. Pasti dong mas, soalnya kan niatku ikhlas buat bahagiakan suami. Ladang pahala terbesar perempuan adalah suaminya, maka jadilah istri yang baik untuk suaminya. Wah, istriku sudah kayak ustazah ya sekarang. Ali memeluk erat tubuh Zahra dan mengecup ubun-ubunnya. Ali tersadar dari lamunannya saat Zahra meletakkan semangkuk tumis kangkung dan sepiring ayam rica-rica. Mas ngelamunin apa? Tidak, jangan lamunin perempuan lain ya. Celetuk Zahra yang sukses membuat Ali diam terpaku. Meskipun pada kenyataannya yang barusan ia lamunkan bukan perempuan lain, melainkan istrinya sendiri, tetap saja celetukan Zahra membuatnya tidak tenang. Ali dan Zahra memilih menghabiskan waktu di ruang keluarga seusai makan siang. Ali merebahkan kepalanya di pangkuan Zahra. Ini sudah menjadi kebiasaannya saat menonton televisi bersama sang istri. Mas jangan sambil tiduran kalau nonton TV, entar minusnya nambah. Biasanya kalimat itulah yang selalu Zahra ucapkan saat Ali mulai merebahkan kepalanya di pangkuannya. Namun, kali ini omelan itu tidak keluar dari bibir Zahra. Mereka berdua lebih memilih diam. Tidak ada obrolan yang biasanya selalu mereka lakukan untuk mengisi kekosongan. Hanya suara dari layar televisilah yang terdengar.